Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sholatul Khairiyah, NPM 19111090268, kelas Fisika 5D. Mata kuliah Fisika Komputasi, dosen pengampu Ardian Asyari MPD. Di sini saya akan mempraktikkan UAS Fisika Komputasi pada chapter kedua dan modul kedua. Materi yang pertama, 2.3.1, gaya kolom antar muatan. Newton menemukan bahwa dua buah massa saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan perkalian dua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Fenomena ini dikenal dengan hukum gravitasi universal Newton. Dan rumusnya adalah F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana Q1 adalah muatan listrik partikel pertama, Q2 adalah muatan listrik partikel kedua, R adalah jarak antara dua muatan, K dinamakan konsta jarak kolom. Satuan muatan listrik adalah kolom, C. Nilai konstanta kolom adalah K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N meter kuadrat per C kuadrat. Arah gaya antar muatan listrik sejajar dengan garis hubung dua muatan. Selanjutnya, kita akan mengoperasikan ke dalam aplikasi MATLAB. Nah, di mana di sini sudah ada hukum kolom antar dua titik. Epsilon 0-nya adalah 8,854 E-12. KC atau konstanta kolom yaitu 1/4 dikali Pi1 dikali epsilon 0. Q1-nya min 1E-13. Q2-nya plus 1E-10. R-nya min 12 dibagi 0,1 dibagi 12 dikali 1E-12. Nah, di mana X labelnya yaitu jarak dalam satuan meter, Y labelnya gaya kolom dalam satuan Newton. Nah, setelah kita run, akan muncul grafik atau gambar seperti ini. Nah, di sini ada distance atau jarak. Nah, di mana jarak distance kanannya 0, 0,5, 1, 1,5. Distance atau jarak kirinya 0, min 0,5, min 1, min 1,5. Nah, gambar ini adalah gaya kolom dalam prasasti sebagai hukum kuadrat terbalik. Selanjutnya, materi 2.3.2, gaya kolom antar muatan menggunakan loop. Bunyi hukum kolom adalah besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda muatan. Materinya masih sama seperti yang 2.3.1, rumusnya juga sama. Misalnya, ada dua muatan yaitu Q1 dan Q2 yang berada pada jarak R1 sama lain dalam ruang hampa udara. Jika Q1 dan Q2 memiliki muatan yang sama, maka kedua muatan akan saling tolak-menolak. Nah, dapat lihat pada gambar A, muatan Q1 dan Q2 sama-sama positif. Makanya, muatan Q1 mendapat gaya tolakan sebesar F12 ke kiri akibat interaksi dengan muatan Q2. Sementara itu, muatan Q2 mendapat gaya tolakan F21 ke kanan akibat interaksi dengan muatan Q1. Nah, pada gambar B, muatan Q1 dan Q2 sama-sama bernilai negatif, sehingga terjadi gaya tolak-menolak pada masing-masing muatan. Nah, sebaliknya, jika Q1 dan Q2 memiliki muatan berbeda, maka kedua muatan akan saling tarik-menarik. Nah, contohnya pada gambar C. Pada gambar C, muatan Q1 bernilai positif dan muatan Q2 bernilai negatif, sehingga terjadi interaksi saling tarik-menarik atau antara dua muatan. Muatan Q1 ditarik oleh muatan Q2 dengan gaya F12 ke kanan, sedangkan muatan Q2 ditarik oleh muatan Q1 dengan gaya F21 ke kiri. Selanjutnya, kita akan mengoperasikan ke dalam MATLAB, yaitu program untuk menghitung gaya kolom antar muatan. Nah, di sini yaitu terdapat X min sama dengan min X min 1, Y min Y min 1, X max X plus 1, Y max Y plus 1. Selanjutnya kita run.
maka akan muncul username-nya, kita masukin, dan saya masukin nama Sholatun Khairiyah. Enter the number of char, yaitu 2, 32. Enter share in C-nya 1, 2, 3. Enter. Ini jaga in C-nya -2. Nah, di sini akan muncul gambar seperti ini. Nah, di mana pada grafik ini yaitu X-nya berkomponen nilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Nah, pada benda kedua atau Q2, X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Di mana grafik ini adalah pada posisi dari benda pertama atau Q1 dan benda kedua Q2. Nah, di mana Q1 ini bernilai 3 dan Q2 bernilai 3. Nah, Q1 ini akan menarik Q2 dan sebaliknya Q2 akan menarik Q1. Materi selanjutnya 2.3.3 itu bidang karena distribusi muatan listrik dan garis. Gaya kolom di sekitar suatu muatan listrik akan membentuk medan listrik. Dalam membahas medan listrik, digunakan pengertian kuat medan. Untuk medan gaya kolom, kuat medan listrik adalah vektor gaya kolom yang bekerja pada satu satuan muatan yang kita letakkan pada suatu titik dalam medan gaya ini dan dinyatakan dengan E. Muatan yang menghasilkan medan listrik disebut muatan sumber. Misalkan, muatan sumber berupa muatan titik Q, kekuatan medan listrik yang dinyatakan dengan E pada suatu vektor posisi R terdapat muatan sumber tersebut adalah medan pada satu satuan muatan uji. Bila kita gunakan muatan uji sebesar Q aksen min kurang lebih 0 pada vektor posisi R relatif terhadap muatan sumber, kuat medan harus sama dengan rumus E vektor dikali R vektor sama dengan F dikali R dikali Q aksen per Q aksen sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 R topi. Yang pertama, distribusi muatan listrik. Sesuai dengan pengertiannya, listrik artinya terpisah, yaitu muatannya tunggal dan terpisah. Analisis medan elektrostatisnya dilakukan dengan menghitung resultan gaya kolom dari masing-masing gaya. Distribusi muatan listrik biasa disebut sebagai distribusi muatan titik. Kedua, distribusi muatan kontinu. Sesuai dengan namanya, kontinu artinya bersambung, muatannya bersambung pada suatu panjang, luasan, atau volume tertentu. Jika distribusi muatan tersebut adalah kontinu, maka medan yang ditimbulkan di setiap titik P dapat dihitung dengan membagi elemen-elemen yang sangat kecil dengan medan DE, R. Yang ditimbulkan oleh setiap elemen akan dihitung dengan memperlakukan elemen-elemen tersebut sebagai muatan titik. Nah, selanjutnya kita akan mengoperasikan ke dalam MATLAB. Selanjutnya kita run. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Nah, pada gambar 1, mengiris data dan menggambar irisan untuk data volumetrik. Tentukan X, Y, dan Z sebagai data koordinat dan tentukan X slide, Y slide, dan bayangan interp memvariasikan warna di setiap segmen garis dengan menginterpolasi indeks peta warna atau yang melintasi garis. Peta color map menyetel peta warna untuk gambar saat ini ke salah satu peta warna yang telah ditentukan sebelumnya. Medan listrik, medan log karena muatan di titik asal. Gambar kedua,
yaitu bayangan yaitu medan listrik atau besar lock karena muatan garis sepanjang sumbu Z sumbu persegi. Bilah warna diputar seperti pada gambar. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.